kita gelorakan semangat kebangsaan di dalam diri kita. Walaupun ini sudah memasuki bulan September, ya, ada orang mengatakan bahwa September harus ceria, harus tetap bersemangat, dan tentu kita tidak melupakan apa yang sudah terjadi di bulan Agustus yang lalu, bagaimana kita sudah memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dengan moto atau dengan visi yang sangat luar biasa, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan itu boleh mengingatkan kita untuk terus bersama-sama mencintai bangsa Indonesia, ya. Dan di siang hari ini saya tidak sendirian, tentu ada narasumber atau rekan ngobrol gitu ya, mungkin lebih santai. Di siang hari ini kita kedatangan Kapten Sudir. Wah, selamat siang Sugeng Ujang, Kapten. Selamat siang. Suaranya maknya sendirian. Iya, para pendengar Betani FM, di siang hari ini Kapten Sudir sudah datang bersama-sama saya untuk kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini, untuk terus mengingatkan, mendorong untuk kita semuanya, terkhusus untuk para kawula muda juga atau masyarakat umum, untuk kita boleh kembali mencintai bangsa Indonesia. NKRI harga mati, begitu ya. Dan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, begitu. Pak Sudir, silahkan perkenalan dulu. Kalau dilihat wajahnya mungkin waduh sopo ya, atau suaranya ini orang bertanya-tanya, ini para pendengar radio ini. Begitu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan siang ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya cukup pendek dan mudah dikenal. Waduh. Nama saya Sudir, pangkat Kapten CBA, NRP 29200 91721268. Singkat, namanya singkat, padat, jelas, begitu ya. Iya, gitu. Ya. Kalau boleh tahu, Kapten Sudir ini sekarang bertugas atau berdinas di mana ini, Pak? Saya bertugas di Kodim 0714 Salatiga, dan jabatan saya sebagai Komandan Koramil Jambu. Jadi posisi saya di Kecamatan Jambu. Jadi saya sebagai Komandan Koramil 11 Jambu. Komandan Koramil 11 Jambu. Wah, sangat luar biasa dan menarik ini siang hari ini dari Jambu Kersorawuh datang ke studio Betani FM. Ya, ada sedikit pertanyaan saya ini, Kapten. Ini kan tadi disebutkan Kapten CBA, ya. Nah, yang kita sering familiar itu kan Kapten Infanteri, ya, gitu ya. Ini kan orang bisa bertanya-tanya, kok bedanya apa sih, gitu ya. Ya kan, mungkin bisa dijelaskan sedikit CBA itu seperti apa, supaya kami sebagai warga sipil ini atau pendengar radio Betani FM ini memahami, begitu. Untuk Korp CBA, yaitu kalau yang dikenal memang satuannya satuan infanteri. Jadi di Angkatan Darat ada beberapa korp. Siap. Termasuk di dalamnya itu CBA. Yaitu Korp Pembekalan Angkutan. Jadi sebetulnya saya itu korpnya Korp Pembekalan dan Angkutan. Jadi ya. Kebetulan karena tugas dari pimpinan saya harus menjabat jabatan Komandan Koramil, ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas itu. Ya, wah, ini sedikit pengetahuan dan apa yang perlu kita timba siang hari ini, gitu ya. Ternyata memang ada beberapa korps yang ada. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Sudir atau Kapten Sudir, sudah berapa lama mengabdikan diri untuk Indonesia, NKRI ini, atau terjun di TNI, begitu? Ya, cukup lumayan lama lah. Saya sebagai prajurit sukarela. Kalau yang sekarang kan prajurit karir. Jadi saya angkatan
9192. Jadi sudah cukup lumayan pengalaman saya. Jadi saya penempatan pertama itu di Indonesia Timur, jadi di Irian Jaya. Itu tahun 92 saya sudah di sana. Langsung ke Indonesia Timur. Iya. Tapi untuk masuk di TNI-nya Tahun 9192. di lewat mana ini? Lewat Jakarta. Oh, Jakarta. Luar biasa jauhnya. Ketemunya pendaftaran di Jakarta, diterima langsung penempatan di Ujung Timur. Iya, Pak, luar biasa itu. Jadi Iya, iya. itulah karena panggilan tugas ya. Kita sebagai abdi negara, ya kita melaksanakan tugas itu dengan senang hati. Siap. Kalau boleh tahu berapa lama di Indonesia Timur ini? Kalau Indonesia Timur, jadi saya di situ termasuk di Ambon. Jadi di saya, Ambon. jadi 92 saya 93 pindah karena masih satu kodam. Waktu itu kodamnya Kodam Trikora. Siap. Kalau sekarang kan di Ambon itu namanya Kodam Patimura. Siap. Jadi sampai tahun 99. Wah, cukup saya lama juga ya. dari tahun itu, dari 91 sampai 99 saya sekolah Capa. Oh, aduh. 99 ini sudah 2022. Yeah. Mungkin setelah dari Ambon bisa diceritakan sedikit. Ya bisa. Jadi saya di Ambon, saya korpsnya memang CBA tapi udah pernah tugas operasi. Jadi di Irian 2 kali. Siap. Ya. Terus kembali ke Ambon. Itu tempatnya di Ambon, saya bukan di Ambon saja. Jadi saya di batalion dulu, batalion 731 Kabaresi. Kabaresi, ya. Waktu itu danionnya Gatot Nurmantio. Wah, Itu. siap. Jadi saya di situ. Tapi sebelumnya saya jadi ADC-nya Danren. Setelah itu ke batalion. Terakhir saya dinas di Ambon itu di Pulau Buru, di Namlea. Tepatnya di Tailopong. Jadi kalau mau bahasa Ambon dengan saya, silahkan. Monggo. Iya. Setelah dari Indonesia Timur, masih banyak tugas di sana atau sempat berpindah tugas juga di daerah Indonesia yang bagian tengah atau barat gitu? Jadi saya setelah sekolah perwira, kurang lebih ya hampir 2 tahun. Saya tahun 99 berangkat Capa. Penempatan pertama saya itu di Kodam 4 di Ponorogo. Itu harapan saya. Alhamdulillah terkabulkan. Ya. Wah, sangat luar biasa pengalamannya yang dari berpindah tempat. Tapi ada satu hal yang sangat menarik dan perlu kita belajar sebagai orang sipil. Kalau kita melihat TNI, apalagi dengan penempatan seperti itu kan selalu siap komandan gitu ya. Artinya punya kesiapan, selalu siap sedia, dan ini sebagai wujud kecintaan kepada NKRI untuk penempatan dimanapun itu sebagai sebuah tanggung jawab begitu ya, Kapten ya. Iya. Tapi mungkin ada sedikit pengalaman enggak, Kapten? Tadi ada diceritakan sempat di batalion dan sebagainya. Nah, sekarang kan di teritorial ini. Yeah. di Kodim, di Koramil, tentu kan berbeda ya suasana atau kondisinya atau tupoksinya begitu. Ya, saya cerita sedikit aja. Siap. Jadi kalau di batalion tentara itu siap ya setiap saat. Jadi namanya apel, itu apel pagi, apel siang, apel sore olahraga, apel malam. Nanti ada apel lagi, apel luar biasa. Contohnya kalau terjadi permasalahan yang tidak kita inginkan, itu pasti ada apel luar biasa. Itu biasanya terjadi jam 12 malam. Itu pengalaman di batalion. Kalau di Kodim itu kita harus membaur dengan masyarakat. Ya, kita harus antisipasi. Sekarang sifatnya kewarganegaraan. Jadi itu sifatnya sifat jadi teritorial. Kita manfaatkan, menggalang masyarakat, anak-anak sekolah, pemuda. Jadi kita menghimbau kepedulian kita terhadap negara kita, yaitu NKRI. Jadi contoh sekarang
mungkin sudah mulai menurun, anak-anak sekolah wawasan kebangsaannya sudah mulai berkurang. Jadi kita selalu menghimbau, mengingatkan, mengajak pelaksanaan kegiatan terutama terhadap Pancasila. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi mungkin kalau dulu di batalion isinya apel, latihan, dan latihan gitu. Iya kan? Iya. Wah, harus latihan karena untuk siap selalu dengan ketika terjadi ancaman negara kan harus siap gitu ya. Tapi kalau masuk ke teritorial ini kan yang dihadapi adalah masyarakat yang notabene terjadi kondisi yang berbeda, ya masyarakat yang heterogen dengan latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, dan kita juga perlu bersyukur kalau Salatiga ini, khususnya di Salatiga ini kan sebagai punya predikat sebagai kota tertoleran, bahkan orang menyebutnya Indonesia Mini. Nah, ini kan menjadi sebuah kekayaan yang sangat luar biasa, bukan kekayaan materi tetapi kekayaan budaya, kekayaan sosiologinya ya. Ini menjadi hal yang luar biasa. Dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apalagi anak-anak muda, bagaimana kita terus menumbuh kembangkan semangat kecintaan kita akan bangsa Indonesia. Dan untuk para pendengar Radio Betani FM di siang hari ini, kita akan dengarkan beberapa lagu dulu untuk mengingatkan kita akan Indonesia, akan budaya, akan alam Indonesia yang sangat luar biasa. Tetap di acara Aku Cinta Indonesia.
Dan tadi kita sudah mengenal atau berkenalan dengan Kapten Sudir yang punya banyak pengalaman bagaimana mengabdikan diri untuk bangsa Indonesia dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, saya mau sedikit bertanya ini, Kapten Sudir ini. Oh ya, silakan Pak. Karena sudah cukup pengalaman, dulu motivasinya atau kenapa kok tertarik daftar malah justru di TNI? Ini kan sebagai, kadang banyak anak-anak muda kan yang idealis ya, wah harus ini, atau mungkin wah jadi pengusaha aja, atau yang lain. Nah ini kenapa kok, apa yang mendorong Kapten Sudir ini kok ya aku mengambil jalur TNI begitu? Apa karena ada historical keturunan, ada orang tua atau kakak atau saudara yang memang di sana dan juga pengen terlibat di sana, atau bagaimana ini? Jadi ceritanya saya ingin mengabdi kepada bangsa negara Indonesia ini dengan melalui TNI. Memang dulu saya punya cita-cita dan banyak saran atau dari orang tua termasuk saudara-saudara. Saya pernah juga mencoba dulu di kepolisian. Oh, jadi waktu tahun 88 saya masih SMA kelas 3. Itu kebetulan saya punya kakak menyarankan, "Dir, coba kamu daftar polisi." Waktu itu masih sekolah. Alhamdulillah saya lulus semuanya. Malah lulus ya, semua. 400 orang terdaftar waktu itu di Purwokerto. Tapi alhamdulillah kakak saya itu pulang yang PNS itu dari Jakarta. "Dir, kamu jangan masuk polisi." Nah itu, padahal saya dulu udah namanya saran dari kakak, ya tak ikutin. Perintahnya begitu, aku juga itu juga merupakan perintah karena kakak tertua. Jangan masuk polisi dulu, coba kamu daftar tentara. Akhirnya saya daftar tentara gitu ya. Langsung lolos. Waktu itu lolos, saya udah terdaftar 400 di dalamnya itu. Tapi berhubung kakak saya pulang dari Jakarta ngasih tahu, waktu itu memang saya nggak izin sama kakak saya yang daftar polisi karena ada saran kakak saya yang masih kuliah di IKIP Semarang waktu itu. "Dir, coba kamu daftar tentara, daftar polisi itu." Iya, aku daftar di antara sama kakak saya dulu itu di Magelang, daftarnya di Polwil itu. Tapi karena mungkin bukan rezeki saya di tentara, ya kita sekarang menerima apa adanya. Jadi itu merupakan cita-cita saya juga, orang tua mungkin. Saya menjadi tentara. Iya. Dan mungkin atau ada anak atau juga keturunan yang memang berminat juga, dan sebetulnya kemarin ada anak yang pertama perempuan cewek, tapi kan untuk tinggi itu kan kurang. Oh, siap. Ya, jadi dia bilang daripada saya malu, ya lebih baik udahlah, nggak usah, kita bilang gitu. Siap. Dan kita sebagai prajurit yang di ini kan tata tertib atau aturan. Jadi kalau sudah nggak memenuhi aturan, ya kita menyesuaikan aja. Tak alihkan, tak suruh kuliah, dan alhamdulillah sekarang tinggal nunggu wisudanya. Waduh, selamat. Itu anak kelahiran Bulu-Buru. Kalau anak saya kebetulan 3, yang 2 itu lahir di Jogja. Oke, siap. Wah, sangat luar biasa ini pengalamannya. Nah, tadi mencermati juga ketika semangat Kapten Sudir ketika masih muda, akhirnya berkeinginan masuk di TNI dan sekarang sudah mengabdikan diri buat negara. Lalu bagaimana nih peran atau hal-hal apa yang mungkin bisa dibagikan untuk generasi-generasi muda? Bagaimana sih kita bisa mencintai negara, mencintai bangsa secara aplikatif, secara real dalam kehidupan sehari-hari, begitu? Yang pertama, yang jelas kita tuh harus bangga dengan negara kita. Jadi kita harus menjaga Indonesia itu jangan sampai terpecah belah. Contohnya agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Itu harus kita persatukan. Untuk warga negara harus setia dan taat kepada aturan pemerintah. Yang saat ini, apalagi sekarang ini dengar
BBM naik. Ya, ini termasuk luar biasa. Baru rame-ramenya ini. Rame sekarang ini ya. Namanya negara itu sudah pasti mengambil prinsip kenapa harus naik. Ya. Jadi kan ada alasannya. Betul. Ya, itu jadi kita sebagai warga negara harus taat dan mendukung kebijakan daripada pemerintah. Mungkin itu yang perlu itu saya sampaikan. Jadi kadang-kala kalau kita mendengar sesuatu responnya sudah negatif dulu gitu. Iya. Waduh, ini tidak membela rakyat nih. Padahal kan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah kan berfokus pasti untuk mensejahterakan rakyat kan gitu ya. Iya. Ya, nanti hal yang sederhana aplikatif bagaimana kita belajar mengikuti peraturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai warga negara itu sebagai wujud kecintaan. Cinta terhadap tanah air itu. Tadi ada hal yang menarik juga ketika disampaikan menjaga persatuan. Nah, menjaga persatuan ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini Indonesia ini dari ujung timur, ujung barat, ujung utara dan selatan ini kan terjadi banyak sekali kebudayaan, banyak sekali kekayaan-kekayaan yang boleh muncul begitu ya. Apalagi kita hidup di masyarakat ini kan sekarang tidak hanya homogen begitu ya, Iya. Heterogen dimanapun di Indonesia itu kan sudah. Kita tinggal di Jawa, orang Madura ya akeh. Orang Padang ya akeh. Nyatanya kita tinggal di Jawa aja sedodolan sate Madura karena nasi Padang ya banyak begitu ya. Di lingkup perumahan aja kan banyak sekali orang-orang yang memang berasal dari berbagai suku, agama, ras, etnis gitu ya. Nah itu tetap harus dijaga begitu ya. Iya, kita harus saling menghormati, jangan sampai terjadi salah paham. Jadi contoh agama, kita harus menghormati agama yang satu dengan yang lain. Kita harus hidup rukun. Jadi kalau ada permasalahan kita harus bermusyawarah di situ. Jangan sampai konslet. Bahasanya itu terhadap satu dengan lain. Tapi dengan adanya musyawarah, mudah-mudahan negara akan aman, tentram dan damai. Itu harapan saya kan begitu. Itu harapan kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk. Jadi kita harus saling menghormati sesama umat atau suku atau ras. Dan kebudayaan harus kita tetap jaga. Beda pendapat pasti bisa terjadi gitu ya. Bisa, pasti ada. Pasti ada karena orangnya berbeda. Di dalam keluarga aja kan kita bisa beda pendapat. Suami, istri, anak. Tetapi bagaimana kita menyelaraskan pendapat kita untuk bermusyawarah, mengambil sebuah mufakat dan jalannya bisa bareng begitu ya. Jadi kita harus ada solusinya, jalan keluarnya. Itu pasti ada. Iya. Tapi yang sering kali terjadi yang memicu keretakan, perpecahan justru karena setiap pribadi ini punya ego masing-masing berarti. Iya. Karepku ini berarti yang paling benar. Kalau sudah ngomong kita yang paling benar ya itu menganggap yang lain salah, itu kan akhirnya malah akan terjadi perpecahan gitu. Bahkan kita sering kali bisa muncul ini yang paling baik ya. Padahal kalau kita ngelihat dengan budaya, dengan latar belakang yang beraneka ragam ini sangat luar biasa. Bahkan budaya-budaya yang ada di Salatiga, di Jawa ini aja sudah sangat luar biasa ya. Iya, luar biasa. Di Salatiga khususnya ini sekarang udah macam-macam budaya. Betul. Sekarang contoh di sini kan reokan yang terkenal di Salatiga itu. Padahal reok gitu dari mana? Dari sana, dari Jawa Timur, Ponorogo gitu ya. Diambil alih sama Malaysia. Kalau kita nggak menjaga itu gimana? Nanti ya jangan sampai kesenian-kesenian itu diambil oleh orang lain. Jadi kita marah. Jadi kita harus tetap menjaga kesenian itu. Wah, tapi ada hal menarik tadi, sebuah pernyataan ketika diambil Malaysia kita baru bingung. Tapi berarti ini sebagai peran kita juga sebagai generasi muda. Seringkali kan sebagai generasi muda kita ini yang saya amati ya Kapten ya. Jadi kadang-kala malah suka dengan budaya bangsa asing. Iya kan, dengan informasi, dengan masuknya budaya-budaya lewat media yang ada itu. Kadang-kala kan anak-anak muda lebih suka dengan grup ini ya dari luar lah, budaya ini, padahal di Indonesia ini
punya banyak sekali. Nah, ini harusnya kan menjadi tanggung jawab kita juga ya, dalam mencintai Indonesia begitu ya. Jangan sampai nanti kalau sudah diklaim baru kita teriak-teriak di bengak-bengok. Coba ada contoh itu di area Putu Ponorogo, diambil Malaysia, baru kita itu bengok-bengok. Jadi itu mulai itu generasi muda itu makanya tanamkan jiwa Pancasila itu. Siap. Jadi kalau ada jiwa Pancasila, udah patriot, pasti akan aman. Kemudian aman dan damai, tentram untuk negara kita. Ya, ini hal-hal sederhana mungkin bisa kita kembangkan juga di keluarga begitu ya. Karena kadang saya juga sebagai orang tua kadang juga gerantes sih. Apa ya bahasanya? Gerantes itu apa? Bahasa gerantes berarti itu jadi sedih juga terlalu dalam. Gerantes itu sampai diutarakan itu susah sekali. Gerantesnya begini, kadang-kala kalau karena kebetulan saya orang Jawa gitu ya, kadang-kala kita sebagai orang Jawa kok hilang Jawa nih begitu ya. Artinya kadang-kala generasi-generasi yang sekarang ini lebih fasih berbahasa asing daripada mengenal budaya sendiri. Nah, ini kan perlu kita justru dari keluarga boleh terus mengingatkan, mengajarkan bahkan begitu ya. Ini sebagai bentuk kecintaan kita. Jadi ibaratnya orang Jawa bilang katanya unggah-ungguh atau kromo itu di keluarga harus benar-benar diterapkan. Karena dari keluarga itu nanti akan keluar di lingkungan. Kalau sudah tata krama itu dilaksanakan, mudah-mudahan semua itu akan berjalan dengan aman dan damai. Wah, ini sangat luar biasa. Dengan kita boleh menghargai orang lain berarti akan muncul kepedulian. Begitu. Nah, mungkin hal apa yang mungkin bisa dibagikan kepada kami generasi muda juga mengenai kepedulian ini sebagai kecintaan kita, karena kan kita hidup di Indonesia ini bukan hanya saya sendiri tetapi kan kita bersama-sama kan gitu kan. Itu yang jelas kita harus pertama cinta dengan keluarga, lingkungan, masyarakat luas, dan yang terpenting jadi cinta Indonesia itu yang luar biasa itu. Kalau sudah nggak cinta Indonesia ya nanti dibilang NKRI nggak harga mati. Itu gitu. Jadi yang jelas keluarga dulu, lingkungan luas sampai ke negara. Itu harapan kita itu begitu. Jadi kecintaan kita kepada Indonesia yang besar ini bisa kita kerjakan lewat komunitas atau kelompok yang paling kecil dulu gitu. Ya, kalau saya pernah dengar istilah itu berpikir global, bertindak lokal. Artinya kita mencintai Indonesia ini bisa dengan bertindak lokal, artinya dengan yang di sekitar kita, keluarga kita. Kalau kita tidak mencintai keluarga kita tadi tidak saling menghargai di keluarga, bagaimana kita mau mencintai Indonesia yang semakin besar kan begitu ya. Kira-kira begitu. Wah, sangat luar biasa inspirasinya yang dibagikan di siang hari ini. Mungkin ada lagi Kapten mungkin yang diingatkan kepada kami generasi-generasi muda untuk mencintai Indonesia ini sebagai warga negara NKRI harus harga mati ini. Kita sebagai warga negara yang baik kita harus yang pertama yaitu saling menjaga persatuan dan kesatuan. Itu. Jadi kalau sudah ada persatuan dan kesatuan itu susah untuk digoyahkan atau digoyahkan. Nah, apalagi kemarin kita sudah memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan pun diraih karena kesatuan. Kan ini menurut yang saya pelajari dan menurut dulu cerita almarhum bapak saya waktu berjuang gitu ya, terlibat di perjuangan gitu ya sebagai pejuang 45. Dia pernah cerita juga yang maju perang itu bukan hanya TNI, bukan hanya polisi, tetapi semua lini gitu, angkat senjata berperang bersama-sama dua ini alatnya apa yang maju gitu ya. Nah, ini kan berarti sudah mulai muncul sebuah kesatuan dari kemerdekaan aja. Apalagi kalau kita lihat sebentar lagi bulan depan kita akan merayakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda juga dimulai dengan sebuah kesatuan, persatuan dan dari kesatuan. suku yang ada. Mereka melihat bahwa
kita ini satu Indonesia, Iya. satu bangsa, satu bahasa. Nah, semangat ini kan harusnya terus digelurakan dalam rangka kita juga mengisi kemerdekaan, begitu ya, Kapten ya. Iya. Wah, sangat luar biasa. Dan para pendengar Britania FM, kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi tentang kecintaan kita akan bangsa Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Kapten Sudir bagaimana kita tetap menjaga kesatuan di setiap kehidupan kita dari lini masyarakat yang ada, dan kita akan mendengarkan lagu-lagu yang boleh menggelirakan semangat kebangsaan kita. Satu Nusa, satu
hari ini dengan diskusi ngobrol yang santai, tetapi kita boleh diingatkan kembali akan kecintaan kepada bangsa Indonesia dengan kita menjalin persatuan yang ada, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan masyarakat, mulai dari yang lebih luas lagi, sampai kepada kita boleh menjalin persatuan dengan lintas budaya, lintas agama, dan ini akan memperkuat Indonesia, begitu ya. Ada pepatah juga katanya Pak Sudir ini, ya, kalau kita sedang menjalin persatuan lewat tetangga kita, katanya kan tetangga itu adalah saudara yang paling dekat, begitu ya. Oh iya, luar biasa. Iya toh. Iya. Gitu. Kalau ada kita apa-apa justru tetangga yang menolong. Nah, ini juga boleh mengingatkan kita bahwa orang-orang di sekitar kita harus kita boleh jaga persatuan. Dan mungkin sebelum mengakhiri acara Aku Cinta Indonesia ini, mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan untuk para pendengar radio. Pesan-pesannya apa untuk para pendengar, monggo? Oh ya, yang pertama, jadi untuk generasi muda dari anak-anak sekolah, pemuda dan orang tua, yang pertama saya mengingatkan. Jadi ada pesan saya itu, yang pertama itu tingkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, ini luar biasa. Nah, ini sesuai dengan ya. Pancasila ya. Yang kedua, ya. Oke. Yang dua, belajarlah yang rajin bagi anak-anak sekolah. Ya. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi hingga mendapatkan bekal ilmu dan prestasi yang baik. Ya. Itu yang kedua. Yang tiga, budayakan gerakan disiplin nasional. Gerakan disiplin nasional Di sekolah meliputi budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja atau belajar. Ya, tuh. Yang selanjutnya yaitu tingkatkan kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah atau di lingkungan. Di lingkungan, Ya. betul. Yang selanjutnya, saling mengingatkan sesama siswa atau sesama rekan kita apabila ada yang melanggar peraturan di sekolah maupun di lingkungan atau di masyarakat. Itu yang selanjutnya, menjadikan siswa atau pemuda yang berprestasi dan mengharumkan nama baik sekolah atau lingkungan dan negara. Itu harapan saya. Mudah-mudahan dengan pesan-pesan itu bisa menjadikan pegangan hidup kita. Ya, sangat luar biasa. Dimulai dengan kita memiliki iman yang takwa kepada Tuhan, ya, sesuai dengan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap hidup kita ini sudah diberikan kebebasan untuk beribadah. Nah, kita gunakan itu dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Terus tadi ada juga bagaimana kita disiplin dan bagaimana juga kita berkontribusi lewat prestasi. Saya terlalu yakin bahwa setiap generasi muda atau setiap kita masyarakat punya hal yang bisa kita sumbangsihkan, prestasi-prestasi, dan itu bisa mengharumkan bangsa Indonesia sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa ini. Begitu. Amin. Ya, sangat luar biasa. Dan tidak terasa waktu yang ada sudah semakin mepet dan habis ini gini. 1 jam ngobrol dengan asik gitu ya. Dan kita akan bertemu lagi di acara Aku Cinta Indonesia di waktu dan kesempatan yang ada. Dan kita terus mengajak semua pendengar Radio Betana FM untuk terus mencintai bangsa ini dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, dan berkontribusilah dengan hal yang positif. Mungkin sebelum kita akan mengakhiri, kita akan meneriakkan bersama-sama, Kapten, NKRI harga mati. Wah. 1, 2, 3, NKRI harga mati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.